yang lainnya ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia ini cloud computing itu memang menyediakan seperti server, storage, database, network, dan software lainnya ya. Nah ini bakal kita coba nanti bagaimana sih cara pembuatan seperti katakanlah storage, server, database, dan lain-lain sebagainya. Nah lalu kenapa sih di sini kita harus belajar menggunakan cloud computing, Mas? Mungkin kalian ada pertanyaan kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi kenapa sih di sini kita harus belajar yang namanya cloud computing? Jadi di perusahaan-perusahaan besar ya, eh, mereka itu rata-rata sudah menggunakan cloud computing. Bahkan startup pun juga sudah menggunakan teknologi yang namanya cloud computing. Walaupun juga seperti startup dan juga yang udah gede-gede ya perusahaannya itu ya, itu biasanya memang rata-rata banyak yang beli data center sendiri. Seperti itu sih. Jadi kenapa sih di sini kita juga harus belajar computing? Cloud computing itu enaknya satu, dia ini saat pembuatan suatu server, dia ini sangat mudah. Jadi kita tinggal klik-klik aja, katakanlah klik gini, klik, 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 nah kayak gitu. Itu nanti server itu kita sudah membuat suatu server dan langsung jadi gitu. Nah lalu apa sih kelebihan menggunakan cloud computing gitu juga ya? Nah sudah pasti yang pertama dia ini menghemat biaya. Kenapa? Karena dia ini meningkatkan produktivitas kita. Kenapa? Karena kita itu untuk pembuatan lalu memanage-nya itu tuh kita sudah tinggal pakai saja. Jadi kita membuat lalu sudah pakai. Dan kalau misalkan ada trouble nih, katakanlah di kalian menggunakan eh, server dari platform Vultr gitu ya. Nah, kalau misalkan katakanlah di server kalian itu down, nah kalian itu nantinya nggak usah ngurusin ke servernya. Katakanlah kalian beli servernya itu yang berada di lokasi Singapura. Ya udah kalian nggak usah perlu ke Singapura aja. Nanti juga pasti ada customer care-nya. Jadi nanti kalian tinggal hubungi saja, baru kalian sampaikan apa sih kendala kalian saat menggunakan cloud computing dari platform tersebut. Seperti itu sih. Enaknya kalau misalkan kita menggunakan cloud computing. Nah selanjutnya dia ini kecepatan dan efisiensinya juga bagus. Jadi karena cloud seperti AWS dan lain sebagainya itu kan memang sudah terkenal banget ya. Itu tuh sudah kalau misalkan dari segi kecepatan dan efisiensi dia itu memang sudah bagus. Dan juga dia ini keamanan datanya itu juga bagus nih dari segi backup ya. Jadi kalau misalkan kalian satu servernya kalian nantinya ada down nih, nah itu tuh di platform-platform tersebut tuh biasanya sudah disediakan eh, menu yang namanya itu adalah snapshot. Jadi snapshot itu apa sih? Snapshot itu adalah menu untuk melakukan backup keseluruhan pada server. Seperti itu sih. Walaupun terkadang ada biaya tambahan ya yang untuk karena harus kita keluarkan untuk penggunaan menu tersebut. Seperti itu sih. Dan itu mungkin akan kita lihat nanti lah ya. Soalnya di ID Cloudhouse juga ada. Nah, lalu tipe-tipe dari cloud computing itu sebenarnya ada banyak. Ada on-premise, lalu ada IaaS, PaaS, dan SaaS. Oke, mungkin aku mau tanya sih dari kalian. Dari tipe-tipe cloud computing ini, dari kalian sudah ada yang pernah pakai belum? Oke, belum ya. Akbar gimana? Kalau di state lain paling cuma multipass aja, Mas. Oke. Kalau dari kamu, Vino? Kayak juga belum pernah, Mas. Oke. Rahman gimana? Udah pernah menggunakan cloud computing? Gimana Mas? Udah pernah menggunakan cloud computing? Belum Mas. Oke deh. Oke. Sebenarnya kalau kalian bilang kalian belum pernah menggunakan cloud computing itu, aku nggak percaya sih. Jadi pasti kalian juga sudah pernah menggunakan semua dari tipe-tipe cloud computing ini. Dan yang paling sering pasti sih ini. Oke, mungkin di sini aku kasih perbedaannya aja ya. Nah, yang warna biru ini dia ini managed by you. Jadi kita yang manage sendiri. Contohnya kalau on-premise berarti seperti apa, Mas? Ya katakanlah seperti kita membuat server sendiri di lokal menggunakan VMware maupun VirtualBox.
Jadi kan kita setup dulu nih, kita ingin menggunakan network apa sih? NAT atau bridge, bener gak? Nah, lalu kita setting juga storage-nya mau berapa. Servernya juga kita setup, virtualization-nya juga kita setup, walaupun ini sebenarnya udah include ya, kalau misalkan kita menggunakan VMware maupun VirtualBox. Nah, selanjutnya juga OS yang kita bisa milih ya. Kita ingin menggunakan apa kan juga terserah kita ya. Dan lain sebagainya seperti runtime, middleware, dan lain sebagainya kan kita juga yang manage. Nah, selanjutnya di sini ada tipe yang kedua yaitu IaaS atau Infrastructure as a Service. Jadi dia ini adalah seperti AWS, IDCH, DigitalOcean, Oracle, dan lain sebagainya ya, GCP, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Jadi kalau misalkan seperti itu kan network, storage, server, virtualization. Nah, kita tinggal milih aja kan. Kita juga sudah disediain seperti itu. Jadi network kita tinggal udah disediain, kita tinggal pakai aja. Lalu untuk OS, kenapa di sini manage by you? Kan di sini nanti kita bisa milih nih, ingin menggunakan operating system seperti apa, seperti itu ya. Dan juga seperti middleware, runtime, data, aplikasi, itu kan kita juga semuanya yang manage. Seperti katakanlah kita ambil contoh yang simpel aja, katakanlah kita beli nih suatu server dari IDCH katakanlah. Nah, baru di atasnya kita memilih kita menggunakan Ubuntu. Nah, baru di atasnya sini kita bisa kita ingin menjalankan suatu aplikasi katakanlah yang kita pelajari di stage 1 adalah Hello World gitu ya. Nah, berarti kan di sini kita pilih dulu kan, kita ingin menggunakan engine apa, ya berarti Node.js. Baru datanya apa, baru di atasnya ini adalah aplikasi. Aplikasinya apa? Ya Hello World itu tadi. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada PaaS juga. PaaS ini adalah Platform as a Service. Jadi seperti network, virtualisasi, OS, dan engine-nya, ini semuanya udah di-manage oleh dia. Nah, contohnya itu seperti apa, Mas? Contohnya ya seperti Cloudflare, Cloudflare Page yang kita pelajari itu maksudnya ke platform as a service. Juga ada yang namanya Heroku, kalau kalian pernah dengar, dia biasanya digunakan untuk deployment backend. Selanjutnya juga ada satu lagi Netlify mungkin dan Vercel itu sama aja. Jadi dia itu platform as a service juga. Jadi kan kita tinggal deploy, baru kita bisa milih ingin menggunakan engine apa, katakanlah seperti yang kita coba di stage 1 kemarin kan kita menggunakan React tuh. Nah, kita React, kita tinggal klik, ya udah aplikasi kita sudah ke deploy. Jadi kita tinggal milih aplikasinya aja dan datanya juga. Seperti itu kan. Nah, mungkin itu sih untuk platform as a service. Nah, lalu yang terakhir di sini ada software as a service. Nah, kalau kalian lihat di sini dia ini semuanya managed by vendor. Jadi semuanya sudah di-manage oleh si aplikasi tersebut. Nah, contohnya itu seperti apa, Mas? Kalau misalkan semuanya udah di-manage. Ya contohnya ya yang sering kita gunakan di setiap harinya. Contoh seperti Facebook, YouTube, TikTok, WhatsApp. Nah, itu semuanya ini masuk ke software as a service. Jadi ya kita tinggal pakai aja gitu, nggak usah mikirin aplikasi, data, OS, dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Jadi itu perbedaan-perbedaannya ya. Oke. Mungkin sampai sini dulu deh untuk tipe-tipe dari cloud computing. Dari kalian mungkin ada pertanyaan, sama kalau misalkan kalian kurang ada gambaran, silahkan bertanya. Gimana? Dari Vino dulu deh. Gimana Vino? Mas itu yang contohnya tadi yang IaaS itu contohnya apa ya? Oke, ya ini contohnya seperti AWS ini. AWS, lalu ID Cloud Host yang akan kita pakai nanti. Selanjutnya ada lagi Oracle Cloud. Ada lagi DigitalOcean. DigitalOcean. Ini ada juga GCP, Google Cloud Platform. Nah, ini. Oke, baik Mas. Oke deh. Kalau dari kamu, Akmal, ada pertanyaan? Hmm, iya.
Benar. Jadi kita setup semua. Jadi kita kalau misalkan ingin buat server Ubuntu server tuh kayak kita di stage 1, kayak kita kan buat Ubuntu server menggunakan VMware maupun VirtualBox itu ya. Nah, itu masuknya ke on premise. Hmm? Menggunakan softwarenya juga. Ya, berarti kan kita softwarenya tinggal pakai aja kan. Kita ambil contoh aja kayak TikTok. Emang kalau TikTok kita ngurusin aplikasi sama data gitu kita ngurusin enggak kan? Gitu sih. Jadi kita memang kalau software as a service ini kita tinggal pakai aja. Kayak gitu sih. Kita nggak usah bingungin ke dalam-dalamnya. Gimana? Hmm? Iya benar. Photoshop itu masuknya ke software as a service. Kan kita tinggal pakai kan. Gitu. Kalau dari kamu Sultan ada pertanyaan? Nggak ada, Mas. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau dari kamu Rahman ada pertanyaan? Maaf Mas, saya tadi Hmm? ketinggalan di awal pengertian cloud computing itu. Boleh diulang sedikit aja? Sekarang udah lumayan sinyalnya. Oke, dari penjelasan cloud computing ya. Iya. Oke, mungkin aku ulangi secara singkat aja ya. Jadi cloud computing ini adalah bisa dikatakan dia ini adalah suatu pengiriman layanan melalui internet. Jadi seperti data storage, lalu server, database, dan network dan software itu kita bisa manage semua. Jadi kita tinggal milih aja sih kita tinggal ingin menggunakan apa. Jadi katakanlah kita ingin mungkin biar kalian ada gambaran juga nanti waktunya kita tinggal praktek aja sih. Oke, mungkin aku sedikit contoh juga. Oke, jadi di sini Oke, jadi kalau cloud computing itu ya, contohnya seperti yang tadi, seperti sini, infrastructure as a service ini. Jadi kita bisa milih nih kita ingin menggunakan OS apa. Katakanlah di sini kita ingin menggunakan OS Ubuntu. Ubuntu dengan versi apa? Nah, di sini kan kita bisa milih nih. Jadi semuanya kita bisa manage. Lalu lokasinya. Lokasi ini apa sih? Lokasi data centernya. Nah, ini lokasi data centernya ada di Indonesia juga ada di Singapura. Nah, di sini kita pakai aja yang Indonesia sih. Lalu kita juga bisa manage nih. Kita ingin menggunakan RAM CPU berapa sih? Lalu kita juga bisa menggunakan RAM yang berapa. Kita juga bisa manage disknya berapa. Lalu kita bisa menggunakan jaringan seperti apa, membuat username, password, dan lain sebagainya. Seperti itu sih untuk gambarannya. Jadi cloud computing itu bisa dibilang seperti yang udah aku jelasin tadi ya. Dia ini adalah suatu pengiriman metode melalui layanan internet. Gitu sih. Jadi kita bisa manage seperti data, storage, server, database, dan network maupun softwarenya juga. Oke, kurang lebih seperti itu sih. Oke, gimana, Rahman? Ada gambaran? Mungkin kalau ada pertanyaan juga silakan. Ada Mas, ada gambaran. Oke. Ya, terima kasih Mas. Oke, ada pertanyaan tadi dari Akbar. Silakan. Mas, ini berarti kita nanti pakai ID cloud host Mas ya? Untuk server. Iya benar. Iya benar, kita pakai di CloudHost. Kita udah nggak pakai server lokal-lokal lagi. Berarti itu kan ada biaya, itu biayanya nanti kita sendiri Mas. Oke, untuk biaya udah kita tanggung sih, jadi kalian santai aja. Oke. Makasih Mas. Oke deh. Gimana? Semuanya aman atau ada pertanyaan lagi? Silahkan. Kalau aman mungkin bisa saya lanjut. Aman. Aman ya. Oke deh. Oke, kalau gitu mungkin bisa saya lanjut aja sih. Oke, nah di sini kita akan langsung praktek ya.
Mungkin aku minta dari teman-teman dulu, mungkin kalian bisa buka di web browser kalian, lalu kalian bisa melakukan registrasi terlebih dahulu di ID Cloud Host. Jadi di sini kalian buka menu ID Cloud Host, kalian klik yang login ini, kalian pilih yang konsol di bawah ini. Jangan yang client area. Kalian pilih yang konsol. Kalian klik, baru nanti kalian bisa melakukan registrasi. Di sini saya nggak bisa demoin ya, karena aku udah ada akunnya. Oke, mungkin dari kalian bisa daftar dulu sih. Aku kasih waktu mungkin 3 menitan cukup lah ya. Oke, mungkin kalau udah juga aku minta email yang sudah terdaftar di ID Cloud ini, kalian bisa listing di sini. Oke, silahkan saya kasih waktu 3 menit. Maaf Mas, ini harus mengisi payment methodenya ya? Payment method bisa di skip sih. Itu nanti ada tulisan tuh di bawah kecil itu ada bisa di skip. Gimana Pino? Bisa nggak? Oh iya, ya bisa-bisa. Oke deh. Oke, mungkin di sini aku ganti akun dulu ya buat kalian. Hmm? Iya, email. Sorry. Ya, aku kira aku di mute. Sorry. Bisa di list di chat meet ya. Di sini. Aku juga daftar juga di sini nanti buat data. Siapa tadi? alvinonugroho@gmail.com. Oke. Oke, created 07 06 2022. Oke. Alisan Akbar Sultan.
Maaf Mas, sinyalnya bermasalah lagi. Jadi agak lama kayaknya. Oke, santai aja. Mungkin sampai 14.45 lah ya. Oke. Terakhir Rahman ya. Rahman gimana? Masih proses? Iya Mas. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, saya izin ke toilet Mas. Ini ada payment, ini gimana Mas? Di skip aja man, di paling bawah di checklist. Oh siap. Referral kode nggak usah juga ya? Referral kode nggak usah. Oke, Akbar ke toilet. Oh, ini punya kamu ya, Rahman ya? Oke, aku data dulu. Iya Mas. Oke deh. Kayaknya aku jadi aktif juga sekalian. Oke, aktif. Oke, nah sekarang mungkin aku invite dulu ya. Oke, sebentar. Aku aksesnya dulu. Create new, delete the access. Sebentar ya. Create 11 DevOps. Oke, Rahman. Sorry, kebalik. Batch 11 DevOps. Oke. Lalu Alvino. Setelah itu Sultan. Terakhir Akmal Iksan. Oke, sekarang mungkin dari kalian bisa buka ID Clubhouse-nya dulu. Lalu nanti mungkin bisa di ACC, di accept. Bit 11, oke. Nah, jadi untuk ACC-nya nanti kalian bisa masuk aja ke dashboard-nya seperti ini. Nanti biasanya di atas bagian sini, itu tuh nanti ada suatu invitation. Nanti mungkin bisa kalian klik aja. Jadi kalau enggak, kalian bisa pergi ke profile. Lalu nah di sini nanti ada suatu notifikasinya sih. Ya udah ada mas. Gimana? Ini saya terima aja ya. Ada ya? Oke, langsung terima aja. Oke, di sini udah 1. Tinggal Akbar. Oke, udah 2. Tinggal siapa nih? Akbar dan Akmal, oke. Oke, segera Akbar dan Akmal, biar kita bisa lanjut lagi.
Oke deh, ini berarti tinggal si Akmal ya. Oke deh, kita tunggu ya, 1 menit ya, Akmal. Oke, gimana Akmal? Sudah? Atau belum? Di sini masih pending sih. Oke, mungkin sembari menunggu aku izin ke belakang juga ya, sebentar ya. Oke, baik Mas. Oke, sebentar. Oke, gimana Akmal? Sudah? Oke deh, kalau gitu berarti bisa saya mulai ya. Bisa saya lanjut maksud saya. Oke, sebentar. Oke. Nah di sini kita akan langsung masuk ke praktek aja ya. Nah di sini saya akan memberitahukan kepada kalian gimana sih cara membuat server ya di ID Cloudhouse ini. Nah jadi mungkin aku ulangi lagi dari awal deh. Nah jadi di sini kalian seperti biasa kalian akses terlebih dahulu idcloudhouse.com, kalian login, lalu kalian bisa pilih di bagian konsol. Kalian jangan pilih yang client area karena client area ini lebih untuk ke manage domain sih. Oke, kalian pergi ke konsol. Nah, kalau sudah masuk di sini, kalian bisa klik profile kalian. Klik profile, baru kalian di sini nantinya kan ada akun nih, seperti kayak gini, damuisdev@gmail.com, lalu aksesnya Damuis Mentor ini, kalian akses saja usernya. Start. Nah, sekarang kalian sudah bisa mengakses ini udah ya? Oke, udah. IDCH yang sudah disediakan oleh Damuis ya. Oke, gimana dari kalian? Sudah bisa? Sudah Mas. Oke deh. Oke, mungkin itu aja ya cara untuk mengaksesnya. Dan ini aku akan coba buat. Oh ya, aku ingin ngasih tahu ke kalian juga untuk 2 server ini jangan kalian apa-apain ya. Ini punyanya si kelas full stack sih. Ini jangan kalian apa-apain sih 2 ini. Oke, nah sekarang kalau gitu kita akan coba untuk membuat server di ID Cloudhouse ini ya. Oke, pertama-tama kalian bisa klik aja di bagian compute ini maupun di virtual machine ini. Kalian bebas sih ingin klik di mana. Kalian klik, lalu kalian create new di sini. Nanti kalian nggak usah nyoba juga ya, mungkin nanti nyobanya setelah kelas aja. Setelah kelas selesai, sekalian kalian membuat tugas kalian ya, tugas mingguan. Oke, nah di sini karena kita menggunakan OS-nya Ubuntu ya, seperti biasa. Dan juga di sini kita pilihnya yang server 2004. Pastikan kalian pilih server yang 2004. Oke, untuk location data center di sini kita pilihnya aja yang Jakarta aja. Kalian bebas pilih yang North Jakarta atau South Jakarta ya. Di sini saya pakainya yang defaultnya aja di Jakarta Selatan. Oke, nah di sini kita pilih aja karena di sini kita akan kurang lebih materinya apa ya sampai lupa. Oh ya, front end ya.
Oke, di sini kita pilih aja yang 1 CPU dan 1 GB RAM. Di sini kita pilih aja di sini, yang ini. Nah, untuk disknya kalian pakai yang defaultnya aja sih. Soalnya ini defaultnya yang diberikan oleh si ID Cloud ini adalah sebanyak 20 GB ya. Itu untuk bahan pembelajaran itu udah lebih dari cukup sih. Oke. Nah, mungkin bisa pilih yang ini. Dan juga kalian jangan lupa untuk melakukan centang di bagian public IP ini. Kenapa? Agar nantinya kalian bisa server kalian ya itu dapat mengakses menggunakan IP public seperti itu. Dan juga di sini ada juga VPC. VPC ini sepertinya ini belum bisa dipakai sih punya ID Cloud, terus aku juga nggak tahu. Jadi ini ada seperti IP private ya. Kalian kalau ingin buatnya ini bebas sih. Jadi kalian bisa klik Add New ini. Kalian pilih di sini VPC. Nah, sebenarnya di sini ada floating IP. Mungkin aku jelasin juga floating IP ini apa. Jadi floating IP itu di mana nanti server kalian itu nantinya mempunyai 2 buah IP address yang bersifat private juga yang bersifat public. Jadi server kalian nanti bisa memiliki 2 alamat seperti itu lah ya. Oke, nah kalau kalian ingin mengassign si VPC-nya, kalian bisa klik di sini. Tapi kalau misalkan kalian sekiranya nggak perlu nih, ya udah kalian nggak usah buat aja. Tapi kalau misalkan kalian ingin menggunakan si floating IP-nya, ya udah kalian assign di sini setelah pembuatan server nanti. Seperti itu ya. Oke. Oke, ini aku kembalikan dulu. Tapi defaultnya nanti sepertinya semuanya udah dapat sih. Jadi nanti kalian tinggal grouping aja sih. Oke, nah di sini kita gunakan nama defaultnya terlebih dahulu. Ubuntu. Sebenarnya bisa sih kalian setup langsung nama kalian, katakanlah nama kalian adalah Akbar gitu ya. Nah gini bisa. Tapi di sini kita pakai dulu yang defaultnya. Nah nantinya kita akan coba untuk pembuatan user ya. Kenapa sih di sini kita perlu saat pembuatan server pertama kali di sini kita mending memilih menggunakan username defaultnya yaitu Ubuntu. Kenapa? Ya karena agar nanti orang-orang yang bisa mengakses server ini, katakanlah ada orang yang bisa mengakses server ini ya, katakanlah password kalian kesebar gitu nggak sengaja. Nah itu nanti kalian bisa kalau kalian dia melihat si Ubuntu ini, dia itu nantinya kalau misalkan dia katakanlah hanya bisa mengakses, ya dia bisa mengakses si user Ubuntu-nya aja, nggak bisa mengakses user utama kita. Makanya nanti kita akan buat suatu user lagi di dalam server kita. Jadi di sini untuk defaultnya kita pakai aja namanya Ubuntu. Ubuntu seperti ini. Nah, barulah di sini kalian masukkan password kalian ya. Jadi di sini mungkin aku kasih password seperti ini. Kalian samakan ya. Jadi harus ada yang huruf besar 1 dan juga harus ada angka unik. Seperti itu. Oke, nah di sini juga kalau misalkan kalian ingin memasukkan SSH key, kalian bisa melakukan generate dulu di lokal, lalu bisa kalian masukkan di sini. Nah, karena kita tidak menginginkannya, ini bisa kita skip aja sih. Jadi ini opsional ya. Kalau misalkan kalian ingin menggunakan SSH key, kalian bisa masukkan SSH key kalian ke dalam sini. Seperti itu. Oke, nah di situ barulah kita lanjut ke bagian resource name. Resource name ini apa sih? Dia ini adalah host name ya. Jadi kalau kita lihat di terminal kita, di sini kan ada user dan yang ada add-nya ini, add user seperti ini adalah host name-nya. Jadi mungkin di sini aku kasih aja di sini kita front end ya. Jadi aku kasih aja front end input ini. Oke, nanti ini juga kalian harus grouping ya. Jadi kalian beri nama dulu front end, baru nama kalian seperti ini untuk hostname-nya. Oke, seperti itu ya. Oke, kalau udah mungkin setupnya hanya seperti ini aja sih. Memang sangat simple, seperti yang udah saya bilang tadi. Kalau misalkan kita menggunakan teknologi dari cloud computing, memang kita tinggal klik aja. Dan kalau kita klik create, nah ini sudah langsung terbuild. Jadi kita tinggal tunggu aja sih sampai si server ini selesai proses tahapan build-nya. Oke, mungkin hanya itu sih untuk tahapan pembuatan server. Dari kalian gimana? Ada pertanyaan? Atau masih ada yang bingung tentang step by step pembuatannya?
Kalau dari saya masih aman sih, Mas. Oke. Kalau dari kamu, Akmal? Mas, Oke, Rahman? itu tadi buat Nah, resource name-nya gitu. oke, untuk resource ini kalian sesuaikan. Jadi, katakanlah kalian di minggu ini belajar front end kan? Ya front end, lalu nama kalian. Katakanlah nama kamu Rahman gitu. Nah, kalian sesuaikan ini. Kenapa? Agar nanti isinya rapi. Karena nanti tercampur semua sih dari kalian. Nggak bisa di grouping Oh. per user gitu, nggak bisa. Gimana, Rahman? Berarti bukan hostname ya? Iya, ini hostname-nya juga. Makanya di sini nanti mungkin kita coba deh. Nanti kan bakal kelihatan. Jadi ini juga bisa dibuat untuk ini, grouping. Server acting user saya error. Oke deh, kalau gitu aku pakai contoh ini aja deh. Gimana tadi, Rahman? Halo, Rahman? Untuk VPC network itu nggak usah di add new, Mas. Apa gimana? Ini udah default sih. Iya. Sebentar ya. Resource name di sini tadi gimana? Di sini mentor gitu ya. Gini aja sih. Kalau udah kita tinggal create. Ya, mungkin aku kasih penjelasan ya. Apa sih bedanya private cloud dan juga public cloud? Nah, seperti yang tadi, VPC itu adalah Virtual Private Network. VPC ya. Jadi dia ini adalah, Virtual Private Cloud. Itu VPN yang tadi aku sebutin. Nah, mungkin aku kasih lihat juga network. Di sini create new resource. Nah, jadi kalau misalkan VPC, dia ini nantinya, jadi private cloud ini, mungkin aku kasih penjelasan tentang private cloud dulu lah ya. Jadi private cloud ini adalah merupakan layanan yang disediain kepada biasanya sejumlah orang tertentu aja. Dan biasanya dia ini hanya diterapkan dalam satu perusahaan yang memiliki data dalam jumlah besar, tetapi dia ini bersifat rahasia. Nah, itu biasanya menggunakan si VPC ini. Nah, kalau kalian pernah lihat alamat IP address yang angkanya itu rapi ya. Jadi katakanlah IP-nya itu 10, lalu titik 10, 10.10.10, lalu di sini titik 1. Baru yang lainnya nanti ada juga server yang 10.10.10.10.2 sampai katakanlah titik 10 gitu ya. Nah, itu kan rapi tuh. Nah, itu biasanya dia ini adalah masuk ke VPC. Jadi dia ini memang private cloud, jadi memang hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses si VPC ini tersebut. Dan biasanya kalau misalkan kita di lain-lain ya seperti data center dan lain sebagainya, itu biasanya gimana sih cara kita connect ke VPC ini? Kita pakai yang namanya VPN. Nah, di sini di VPN di perusahaan saya ada 2, yaitu ada yang untuk gudang garam dan memang untuk Magic, seperti itu sih. Nah, ini sebenarnya nanti kalian pasti akan belajar di real case-nya sih. Tapi untuk setup-setupnya ini biasanya kita diberi akses oleh orang lapangan. Jadi kita nggak usah mikir-mikir gimana sih cara setup VPN-nya itu gimana, nggak usah. Karena kita biasanya dikasih oleh orang lapangannya, orang yang hidup di data centernya. Seperti itu sih. Nah, lalu karakter private cloud ini seperti apa sih? Jadi dia ini dapat di-scale secara mandiri dengan pengetahuan teknis. Jadi biasanya memang orang lapangan sih. Aku juga nggak tahu ya caranya gimana ya. Gimana caranya orang-orang lapangan itu bisa melakukan setup IP seperti ini. Aku juga kurang tahu setupnya seperti apa untuk orang lapangan. Tapi karakteristik dari private cloud itu seperti itu. Lalu 2, dia ini manajemen data itu hanya dapat diakses oleh staf IT tertentu.
Ya kenapa ya? Karena yang hanya memiliki VPN ini memang hanya orang-orang tertentu. Jadi seperti kita gini kan pasti harus memiliki akses ke dalam itu ya. Kalau misalkan aplikasi kita ada di dalam tersebut. Nah, kita pasti nantinya dikasih akses ini. Lalu dia ini tidak perlu membayar biaya layanan ya jika ada orang yang menggunakannya. Kenapa? Karena memang VPC ini udah default sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita ingin kita install suatu server, katakanlah Ubuntu, itu biasanya kita ingin langsung mendapatkan voting IP. Jadi kita mendapatkan IP public dan IP private. Nah, itu bawaannya. Nah, sebenarnya kita itu juga bisa setup VPC-nya. Kalau di AWS, mungkin aku kasih gambaran. Di sini, kasih gambaran ya. Gimana sih cara biasanya si VPC ini bekerja? Oke, nah ini masih bisa dipakai lah ya. Oke, katakanlah yang ini adalah server gateway kita, Nginx. Nah, lalu di sini kita mempunyai VPC. Jadi aplikasi VPC app1 katakanlah. Lalu di sini VPC app2, di sini VPC app3, di sini VPC app4 kayak gini. Nah, ini semuanya bisa di setup. Jadi semuanya ini si VPC 1, VPC 2, VPC 3 sampai 4 dia itu terhubung oleh si gateway ini. Jadi dia itu terhubung seperti ini. Seperti ini ya. Mungkin aku kasih contoh. Nah, kayak gini. Nah, pokoknya semuanya di sini harusnya ada panahnya ya. Oke, di sini harusnya ada lagi. Aduh, PQ ini rusak nih. Oke, kayak gini ya. Lalu di sini bisa connect juga di sini. Jadi pokoknya semuanya ini nantinya bisa saling terkoneksi. Nah, tapi semuanya ini dia ini hanya bisa diakses oleh si gateway ini. Jadi di gateway ini dia itu mempunyai IP sendiri. Katakanlah di gateway ini dia itu mempunyai IP public ya, 192.168.1.1. 10 lah, kayak gitu ya. Nah, ini kan IP public ya. IP public itu pasti kalian juga sudah tahu ya. Kalau IP public itu adalah IP yang bisa diakses oleh semua orang, semua user. Nah, itu biasanya menggunakan IP public. Nah, jadi memang yang hanya memiliki IP public itu hanya gateway-nya saja. Jadi di dalam gateway ini, si 192.168.1.10 ini, nah di dalam sini itu dia itu mempunyai si VPC ini. Jadi dia itu mempunyai yang tadi katakanlah 10.10.10.1, yang ini titik 2, titik 3, dan titik 4. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mengakses VPC ini dari luar gateway, katakanlah di lokal saya kayak gini. Nah, di lokal saya kayak gini ya. Di sini katakanlah saya mengakses langsung ke si VPC-nya. Jadi saya katakanlah alvin@10.10.10.1. Nah, kayak gini nggak bisa. Dia akan error nantinya. Nah, jadi cara mengaksesnya gimana? Nah, kalau beda ya kalau misalkan kita menggunakan VPN. Nah, kalau kita menggunakan VPN itu biasanya bisa. Nah, kalau kita menggunakan konsep yang seperti ini, kita itu harus masuk ke Nginx-nya terlebih dahulu atau ke gateway-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke gateway-nya. Jadi katakanlah kita masuk ke gateway ya. Ini kita masuk ke gateway, katakanlah seperti ini. Seperti ini ya. Oke, nah katakanlah ini adalah server gateway. Nah, di sini kita masuk dulu ke gateway. Ini anggaplah aja ya, si server Alvin ini dia ini adalah gateway. Nah, barulah di dalam sini kita baru akses lagi. Jadi SSH Alvin
10.10.10.1. Nah, gini baru bisa. Harusnya seperti itu. Kalau misalkan kita menggunakan konsep VPC yang seperti ini. Jadi gitu sih. VPC itu memang private cloud. Jadi hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu yang memiliki aksesnya. Dan yang pasti sudah hanya yang tahu aksesnya. Jadi siapa tahu kan ada orang yang memang tahu, katakanlah kalian server kalian dan password kalian bocor nih gateway-nya. Nah, dia itu pasti nanti kalau misalkan dia nggak tahu nih ternyata di dalamnya ada VPC, ya itu malah bagus sih. Jadi katakanlah ada kalian lupa nih IP kalian dan server password kalian itu tersebar. Nah, ternyata ada orang yang akses itu, pasti dianya nantinya akan mengotak-atik atasnya sini ya. Kecuali dia sudah tahu ternyata si gateway ini atau IP yang dia akses ini, dia itu di dalamnya mempunyai VPC yang sangat banyak. Nah, itu baru dia juga bisa otak-atik. Walaupun orang security-nya pasti sudah tahu ya. Kalau misalkan ada hacker gitu biasanya dia tahu sih, aku juga nggak tahu caranya gimana. Tapi di kantorku pun juga pernah kejadian seperti itu. Oke, jadi gitu sih cara kerja dari si VPC itu. Dari kalian gimana? Ada pertanyaan nggak? Oke, di sini error ya. Sebentar. Kenapa nih? 20 ini username kata. Gimana? Ada yang mau dipertanyakan? Silakan. Halo. Oh, untuk nanti yang kita coba itu yang VPC masih bukan yang floating IP itu ya? Kita nanti pakainya floating IP sih. Soalnya dari si ID Cloudhost ini, dia itu nggak bisa pakai konsep kayak gini. Aku pernah coba. Jadi aku setup gateway-nya pakai IP public, lalu di dalamnya aku masukin VPC. Nah, itu si ID Cloudhost ini malah si VPC-nya ini, dia itu nggak dapat internet. Jadi nanti di sini kita full pakai floating IP. Oke, Mas. Gitu sih. Itu aku jelasin soalnya biar kalian ada tahu juga sih. Soalnya nggak semuanya kayak ID Cloudhost gini. Gitu. Gimana tadi Akmal? Hmm? Maksudnya kalau misalkan kamu udah dapat aksesnya nih, kamu mau ngakses si user ini, mentor ini, itu aku bakal tahu sih. Kenapa emangnya? Iya, gitu. Oke, pokoknya aku notes-nya aja, aku minta tolong jangan pernah otak-atik yang di sini sih. Nah, dan juga karena pembuatan server ini memang sangatlah mudah ya, jadi kita tinggal klik-klik aja. Jadi terkadang kita juga bisa lupa nih karena saking gampangnya pembuatan servernya ya. Jadi mungkin kita lupa, wah ini ternyata internetnya 1 core 1 GB RAM aja udah kencang kayak gini. Apalagi kalau misalkan aku coba 2 mungkin, nanti kalian coba menjadi 4 atau gimana. Nah, gitu jangan ya. Karena kredit sebesar ini tuh digunakan sampai eh, 4 sampai 5 batch ke depannya. Gitu sih. Oke, ini aku itu aja sih. Fail to get IP from the HTTP server. Bob. Kenapa ini ya? Ini ada keanehan sih. Semalam aku coba Oke, sebentar. Mungkin aku coba lagi.
bentuk 20. Ini username katakanlah gitu. Kita coba yang lain ya. Katakanlah Alvin. Di sini baru. Oke, nah di sini N. Oke. Ya, mungkin aku coba gini dulu deh. Kalau nggak bisa ada kesalahan